Tanya Ray tadi kalau sampai pertengahan Juli tidak juga diumumkan, dia yakin bahwa capresnya Anies Saya bukan pikir AHY. begini, kita kan harus menang. Uh-uh. Kita kan harus menang. Jadi analisa time limit yang disampaikan oleh Pak Ray itu saya pikir masuk akal, tetapi dari sisi kalau tidak bulan Juli kita deklarasikan, Gasnya melambat ini. Kita kehilangan waktu. Iya. Ya kan? Kita kehilangan waktu, segilang segala-galanya. Para kader kami juga menunggu-nunggu ini bagaimana ini ya. Kalau di daerah kan bisa pasang baliho Anies, sebelahnya Mas AHY ditulis ketua umum, boleh kan? Oh ya boleh, tapi kan itu bukan itu kan maksudnya. Maksudnya pasangannya pengantinnya ini siapa? Ya kan? Jadi dari satu sisi analisanya benar, tetapi bagi kami hanya mengingatkan bahwa kita ini harus menang, ya kan? Nah kalau untuk menang ya harus cepat-cepat ini kan deklarasikan. Jadi bukan mengancam, hanya mengingatkan. Oh iya tentu mengingatkan. Cuma kan mengingatkan waktu, bukan mengingatkan mau mundur gitu Pak, Ya, bukan Pak ya, belum. bukan cabut dari iya koalisi. ya, soal mundur atau tidak kan belum diumumkan. Itu nantilah kita lihat ya kan. Soal Juli ini kan ada dua momentum. Pertama diumumkan dengan AHY atau diumumkan dengan tidak AHY. Kan itu Bisa yang sebetulnya. ketiga dong, belum diumumkan bisa juga. Atau sama sekali Belum tidak diumumkan. saya kira kalau betul Sangat terlambat sekali. sangat terlambat. Anies ini sangat sekarang terlambat sekali ya. kalau hanya dirinya sendiri nih sulit dia ngejar yang lain. Sudah Iya. terbukti sudah dalam beberapa bulan survei ya. Nah, kalau itu hanya diri, udah udah stagnan lah. Iya. Dia memang membutuhkan orang lain untuk menaikkan ininya, gitu. Figurnya. Iya. Pembicaraan tentang dia itu dibutuhkan dari kandidat lain. Gitu. Oke. Kalau dirinya sendiri Sudah stop. lah. Naik haji aja pun kan biasa-biasa Iya. saja dilihat orang dan sebagainya gitu. Jadi memang butuh cara lain lah. Iya. Kalau terus dia dibawa-bawa kemana-mana ya, udah 3 bulan begitu-gitu. Iya, kan. Itu butuh aja, pemantik ya. Iya, pemantik. Nah, oleh karena itu untuk kepentingan Anies pribadi dengan AHY atau tidak dengan AHY, dia butuh cepat untuk mengumumkan siapa wakil presidennya gitu. Di perubahan itu selain nama AHY yang lebih kuat lagi siapa ya? Ya sebetulnya Pak Syarif yang lebih tahu. Tapi kan dari 3 partai ini kita tahu menyodorkan sendiri-sendiri kan. Pak Demokrat AHY, Iya. kemudian PKS itu kan Pak Aher. Aher ya kan. Kita mendengar kalau Nasdem itu misalnya dengan Ibu Khofifah gitu Iya, kan. iya. Artinya AHY itu punya saingan yang lumayan sebetulnya kuat ya. Yaitu ada Ibu Khofifah, ya ada Pak Aher dan sebagainya gitu. Makanya Juli ini ada 2 itu diumumkan dengan atau tanpa AHY gitu. Nah, maka saya mau mengatakan begini, kalau pada akhirnya Juli ini tetap tidak dipilih oleh Anies sebagai untuk mengumumkan Memilih siapa wakil cawapresnya. presidennya, itu artinya karena AHY tidak mungkin jadi pilihan gitu loh kira-kira tuh. Oke. Itu yang saya mau katakan. Iya, gitu. iya. Nah itu soal apakah Demokrat akan terima atau tidak ya tergantung Demokrat, itu terserah Demokrat lah. Dan Ya. mimpi itu memberi kode bahwa kalau kamu tidak umumin kami keluar, ada nggak kode itu nggak? Kami belum pikirkan sampai ke sana, tetapi yang kami pikirkan pemilihan cawapres yang tepat itu kan harusnya berdasarkan kesepakatan bersama bahwa untuk memilih seorang cawapres itu ada kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama. Jadi kalau katakanlah misalnya memilih X yang bukan AHY, Mas Anies harus tim dalam hal ini koalisi harus memberikan penjelasan kepada kami. Oke. Alasan-alasan yang rasional yang bisa diterima oleh siapapun bahwa memang pilihannya itu tepat. Oke. Nah, sepanjang kalau alasannya itu memang make sense atau katakanlah hasil pemilihannya itu memang lebih bagus dibandingkan AHY dan diyakini bisa memenangkan kontestasi pemilu pilpres, tentunya bagi Demokrat sah-sah saja untuk menerima. Tetapi lagi-lagi kalau menurut perhitungan rasionalis berdasarkan data-data yang ada, maka tentunya semua akan sepakat bahwa sebenarnya yang terbagus adalah AHY. Ngeri. Tapi kalau kita sebagai partai oposisi, jargon yang paling pas untuk Demokrat itu kan perubahan. Perubahan dan perbaikan. Ya.
Artinya sebetulnya memang harus di koalisi itu kan? Oh ya, kita sampai saat ini kita masih tetap komit di koalisi perubahan. Godaan-godaan sampingan ini berarti itu kan dinamika. dinamika. Kalau saya sih agak beda kalau soal itu. Namanya. Kalau saya melihat ya kalau disebut kultur mungkin kultur ya. Sudah jadi kultur politik di Indonesia itu yang penting itu aku dapat apa. Ya, itu kan di politik seluruh dunia juga begitu kan? Siapa dapat apa umumnya kan? memang begitu. Tapi lebih khusus kalau kita lihat di Indonesia lebih cair lagi gitu loh. Dua pasangan yang sama-sama bertarung di Pilpres 2009 Jadi menteri. Jadi menteri gitu. Jadi kalau itu saja normanya udah di situ gitu, maka saya membaca Demokrat itu dari perspektif itu, dari perspektif kalau misalnya AHY tetap bergabung dengan Anies dengan tingkat kemenangan seperti yang kita lihat sekarang, istilah saya itu ya Demokrat jatuh di timpa tangga gitu loh. Kalau nggak dipilih? Kalau nggak dipilih ya. Iya. Kan sudah tidak jadi wakil presiden, punya potensi nggak menang juga kan. Kalau tentu kita berdasarkan survei-survei, itu menurut saya kan. Saya sih nggak membayangkan apa yang terjadi bagi Demokrat 2024 yang akan datang gitu. Bagi Demokrat gitu. Sebagai partai? Sebagai partai. Oke. Anda bisa bayangkan partai yang kali ketiga tidak berada dalam kekuasaan. Di Indonesia kulturnya kalau Anda sedikit mau eksis, Anda ikut kekuasaan gitu. Kalau Anda nggak ikut kekuasaan, ya Anda akan makin dua periode jadi oposisi udah cukup bahkan lah ya. 3 dong. Kan Nanti 2024 ya. Nggak kebayang oleh kita gitu. Nah, oleh karena itu cara bayangan saya yang dilihat, ini tentu bacaan saya, nanti Pak Syarif bisa mengklarifikasinya atau membantahnya itu. Oleh karena itu cara berpikirnya, target saya harus wakil presiden nih di koalisi ini. Di koalisi sebab perubahan kalau ini. Saya punya target di sini koalisi presiden, itu kan citra tersendiri untuk main di 2029. Dan itu ketemu dengan Mbak Puan kan. Kira-kira itu. 2009 itu Mbak Puan sudah katakanlah petinggi partai juga kan. Ini punya pengalaman jadi wakil presiden, meskipun katakanlah ya, kebetulan belum mendapat rezekinya jadi wakil presiden terpilih gitu. Mbak Puan adalah salah satu calon katakanlah presiden dari partai pemenang pemilu. Asumsinya begitu loh ya. Kalau entah itu nomor 1 atau nomor 2 gitu. Ini kan 2 tokoh yang kuat nih 2029. Itu satu. Nah, kalau saya nggak dapat itu, nggak ada background itu untuk 2029, saya mau jadi apa? Kan daya tawar saya makin melemah gitu. Apalagi partai pun kemudian tidak berkuasa pula. Nah, oleh karena itu targetnya kalau nggak dapat wakil presiden di sini, setidaknya saya ikut koalisi yang pasti menang. Nah, tentu saja dari asumsi-asumsi ini ya kan. Kenapa gitu? Karena kalau saya ikut partai yang kemungkinan besar menangnya itu, ya kan setidaknya saya bisa negosiasi kursi menteri dong, dan saya jadi menterinya kan. Dan itu punya potensi untuk running terus 2004-2009 gitu. Itu menurut saya sih cara berpikir yang saya bayangkan tentang Demokrat yang bisa itu tentu saja dibantah oleh karena itu ketika Demokrat mengatakan kalau tidak Juli ini katakanlah kalau tidak segera diumumkan dan asumsinya bukan AHY sebagai wakil presiden, saya pindah ke tempat yang lain. Kalau dalam tradisi politik yang kita sebutkan itu, pertimbangan itu jadi logik gitu loh. Itu menurut saya gitu. Rasanya nggak akan dibantah karena ini terlalu pede beliau ini bilang bahwa AHY ini memang punya nilai jual gitu. Oh iya pasti kalau soal nilai jual memang terbukti. Tapi artinya kemudian dia juga bilang kalau nggak dipilih keluar. Elektabilitasnya memang tinggi. Jadi kalau ada yang membantah bahwa maaf kami tidak bisa milih, berarti itu sudah paradoks. Ya, ini kan inginnya kan menang. Ya kan inginkan menang. Jadi kalau pengen menang, ya tentu yang elektabilitasnya yang tinggi, yang punya partai, dan partainya bukan partai kecil, partainya partai besar. Bukan kaleng-kaleng. Dan kami pernah memerintah dua periode. Nah, artinya apa? Pak Raini, kami punya objektif juga bahwa pemilu 2024 objektif kami adalah kami harus kembali ke pemerintahan. Jadi saya setuju kalau dikatakan ya partai memang punya kepentingan. Kita kepentingannya adalah partai memang memang jalurnya adalah kekuasaan. Jadi kami memang punya keinginan akan bahwa
kami punya pengalaman 10 tahun sebagai pemerintah dan rakyat cukup puas dengan kinerja Pak SBY dengan segala kekurangan yang dia miliki, tetapi rakyat merasa kesejahteraan rakyat itu meningkat. Nah, jadi apa yang kami berikan di 2024 bukan di 2009 adalah kami menginginkan bahwa kami bisa melakukan perubahan sehingga rakyat itu betul-betul bisa menikmati lagi kesejahteraan. Kemiskinan bisa turun, pengangguran bisa turun, income per kapita bisa naik lagi. Nah, ini yang akan kami berikan kepada rakyat sehingga objektif tahun 2024 adalah kita kembali ke pemerintahan. Nah, bahwa mudah-mudahan ya, saya sepakat bahwa sebagai seorang tokoh muda yang elektabilitasnya tinggi dan memiliki sebagai ketua umum partai yang cukup besar, ya AHY adalah pilihan yang terbaik kalau ingin menang. Kembali ke pemerintahan itu dengan memenangi pemilu saja atau seperti kata Ray tadi, sekarang jalin kerjasama juga dengan calon pemenang yang lain, siapa tahu jadi menteri? Ya kita itu kan tinggal teknis. Ya tinggal teknis, teknis. Bagaimana yang penting sebenarnya teknis ini yang prinsip nih. Kita harus kembali ke pemerintahan, ya kan, mudah-mudahan sebagai berhasil menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Jangan calon lagi kalau kembali pemenang ya. Nah, begitupun juga di legislatif kita juga harus menang. Nah, tetapi untuk ke depan ya kita harus berkomunikasi dengan partai-partai lain. Siapa tahu nanti kan ini kan ada 3 pasang. Putaran kedua kita nggak tahu lagi bagaimana. Ya kan? Bagaimana ini? Siapa nih yang akan berhadapan? Nah, disitulah saya pikir makna daripada komunikasi ini bisa terjadi. Berarti kalau jangka pendeknya membuat AHY jadi calonnya Anies, jangka panjangnya 2029 maju, ada jangka menengah, putaran 2. jangka antara putaran 2. Iya. Dan saya kira putaran kedua itu yang jauh lebih realistis. Jadi berkoalisi nanti di putaran kedua. Tetapi bagi PD target untuk wakil presiden itu juga tetap sesuatu yang objektif. Gitu. Dan menurut Anda itu Demokrat ini harus mendapatkan itu? Aku sih nggak bisa mengatakan harus atau tidak. Dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi ya maksud saya Demokrat baik sekali kalau kemudian dalam kondisi begini mereka merelakan ditinggal terus masih di situ. Bukan. Iya, itu baik. Itu baik sekali. Ya, itu orang-orang Demokrat yang baik lah. Iya. Dan saya pikir siapapun secara logika siapapun yang tidak ingin partai yang begitu bagus yang kami bina dengan susah payah, dengan prestasi yang luar biasa, pernah memerintah, kemudian dengan ketua umum yang bagus, orang-orang akan komplain kalau sampai tidak eksis di 2024. Jadi masyarakat yang menilai nanti, yang akan menilai, ya kan? Baik. Dan saya pikir masyarakat tentu menginginkan agar Mas AHY dan Partai Demokrat kembali lagi ke pemerintah. Ada 2 momen di depan. Besok ada pertemuan PDIP, katanya bakal cawapres PDIP akan datang. Mas AHY datang besok? Saya belum tahu. Tetapi kalau memang dikatakan termasuk salah satu calon nominasi, ya mungkin masuk dalam schedule. Kita lihat besok apakah itu menjadi kode yang lain. Dan nanti kita tunggu Mas Anies pulang dari haji apakah kemudian ada cepat-cepatan nih. Ada apa di sana? Ada hikmah atau apa? Hidayah, lalu kemudian diumumkan. Sampai di sini, cawe-cawe out, Latif Serikar, pamit. Terima kasih.